Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, Lab Neuro Edu, sahabat guru, dan sahabat figure. Selamat sore, selamat datang di Neuro Edu Talk, acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik yang menarik setiap pekannya dan dikaitkan dengan terapan neuroscience pendidikan. Acara ini dipersembahkan oleh Antapa Foundation bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi, didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, dan juga Spesial YPAC Jakarta. CKV yang akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Rekan-rekan Lab Neuro Edu, ya, Anda semua telah menyaksikan Neuro Edu Talk di channel YouTube Lab Neuro Edu. Sudah subscribe dong. Sosmednya, Instagram, udah? Oke. Nah, jangan hanya Lab Neuro Edu aja, tapi YPAC Jakarta juga. Begitu juga dengan Universitas Pancasakti. Harus di-follow ya. Karena banyak sekali informasi yang tentu saja menarik untuk kita ketahui dengan mengikuti sosial media dari YPAC, lalu juga Vigor, Universitas Pancasakti, dan Lab Neuro Edu. Oke, rekan-rekan, minggu depan adalah hari spesial untuk sahabat guru. Ya, ada Hari Guru Nasional dan kami tentu saja dengan semangat dan semarak mempersiapkan dan menghangatkan peringatan Hari Guru. Salah satunya dengan mempersembahkan topik yang akan kita diskusikan pada kali ini, Special Teacher for Special Student. This is Neuro Edutalk. Sahabat Lab Neuro Edu dan juga rekan-rekan guru, kemampuan literasi menjadi dasar untuk guru melakukan atau mewujudkan pembelajaran diferensiasi, kepekaan melakukan pengamatan dan juga analisa. Itu menjadi penting. Praktisi ilmu saraf berfokus pada perkembangan anak dan pendidikan. Mereka memaknai bahwa keberhasilan siswa didasarkan oleh lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan. Lebih lanjut mengenai topik Special Teacher for Special Student, mari kita simak penjelasan narasumber Bu Insinyur Kumala Insiwi Suryo, Ketua YPAC Jakarta, atau akrab dipanggil dengan Ibu Mala. Selamat sore, Bu Mala. Selamat sore, Mbak Devi. Apa kabar? Sehat ya? Oh, sehat dan bahagia. Karena dengan senang dan syukur hari ini berkesempatan untuk berdialog dengan Bu Mala. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih bahwa saya diundang untuk berbincang-bincang dan berdiskusi dan pasti temanya menarik sekali. Ya, betul sekali, Ibu. Temanya kali ini menyambut Hari Guru, Bu Mala. Topik kita yaitu Special Teacher for Special Student. Nah, ini menguatkan sahabat-sahabat kita, pejuang pendidikan ya, Bu Mala ya. Iya, saya senang sekali karena juga saya kebetulan juga merupakan bagian dari guru. Bukan hanya Iya. sebagai profesional, tapi khususnya sebagai ketua pengurus YPAC Jakarta, saya sangat menghargai profesi guru. Nah, Masya mungkin Allah. saya nanti ceritanya yang panjang ya Mbak Devi ya. Sekarang Iya. silakan Mbak. Oke, baik Bu Mala. Bu Mala, kita sudah ketahui bersama pekan depan itu adalah peringatan yang sungguh mengharukan untuk profesi guru dan membanggakan ya Bu ya. Iya. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu adalah terkait dengan guru dan juga pendidikan khusus, makna makna dari guru dan pendidikan khusus ini menurut Bu Mala bagaimana sih? Kita tahu ya bahwa guru itu sangat membantu kehidupan seseorang ya, karena
guru itu bersama-sama tumbuh, bukan tumbuh ya, guru itu bersama-sama menumbuhkan jiwa, kematangan jiwa maupun kematangan raga ya dari anak-anak kita itu dari TK sampai kita selesai, bahkan sampai sekarang pun itu kita juga selalu berhubungan dengan guru kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu. Nah, tentunya yang membutuhkan guru itu semua bangsa, semua makhluk Tuhan, apapun itu. Kebetulan saya berkecimpung di satu yayasan YPAJ Jakarta, di mana kami ini memberikan fasilitasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kebetulan juga kita sudah punya undang-undang disabilitas, di mana anak-anak istimewa tersebut juga harus mendapatkan hak-haknya untuk sehat, untuk pinter, untuk pandai, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Nah, disinilah kontribusi guru itu sangat besar. Dan tentunya anak-anak berkebutuhan khusus ini juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Nah, disinilah kita harus memikirkan bahwa pendidikan spesial, pendidikan khusus bagi anak-anak disabilitas itu juga merupakan isu penting yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang ini kita sangat tahu bahwa pemerintah itu memfasilitasi pendidikan tanpa pandang bulu. Siapapun bangsa ini, bangsa Indonesia, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, sekolah juga dibuka untuk melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus juga boleh di situ. Nah, disinilah saya kira pentingnya guru-guru untuk juga bisa mampu menangani murid dengan kebutuhan khusus. Dan tentunya ini sangat penting bagi guru-guru selain sudah memiliki ilmu yang sangat baik, yaitu dasar-dasar pendidikan, juga mungkin perlu memperkaya diri untuk bagaimana kita mendidik anak-anak spesial. Nah, gitu, Mbak. Masya Allah. Wah, ini sangat menginspirasi sekali dan menguatkan kami guru-guru ya, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru. Nah, terkait apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwa tantangannya adalah guru bukan hanya memberikan pemahaman, membagi pengetahuan ke anak-anak yang umum saja, tetapi mereka yang memiliki keistimewaan. Nah, menjadi tantangan untuk guru melakukan pelaksanaan atau pendampingan pendidikan kepada mereka yang istimewa dengan yang umum. Bagaimana? Ya, gini, ini ada fakta yang menarik. Ya, ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia itu mencapai 1,6 juta. Ya. Nah, dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus ini, saat ini baru terlayani sekitar 18%. Dan dari 18% tersebut, itu jumlahnya 115 anak itu bersekolah di SLB dan lainnya di sekolah reguler. Dan yang di sekolah reguler itu lebih banyak, 299. Ya. Kenapa demikian? Karena jumlah SLB itu kan masih terbatas. Tapi
kita tahu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu lokasinya tidak terbatas. Jadi ya mereka sekolah di sekolah-sekolah umum. Dan alhamdulillah bahwa sekarang sekolah umum pun sudah dijadikan sekolah inklusi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena kita juga harus menyadari bahwa guru-guru di sekolah-sekolah umum itu juga harus menyadari bahwa kelas inklusi itu memerlukan perhatian dan keterampilan, terutama paling tidak dalam satu kelas itu ada keberagaman. Nah, bagaimana kita itu bisa mengintegrasikan sehingga semuanya itu mendapatkan satu fasilitasi dari guru dalam porsi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini terima kasih kepada pemerintah bahwa pendidikan inklusi di Indonesia yang sudah sangat terbuka, ini merupakan bentuk perwujudan dari hak memperoleh pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Hanya marilah kita tingkatkan diri ya, para guru untuk bisa memberikan fasilitasi dalam standar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, salah satunya saya ingin cerita tentang SLBD yang dimiliki oleh YPAC Jakarta. Nah, kami sadar bahwa anak-anak yang ada pada kami adalah anak-anak istimewa dengan kebutuhan yang sangat istimewa. Oleh karenanya, dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta itu pasti menciptakan sesuatu ada maksudnya. Nah, oleh karenanya kita pun dalam memberikan fasilitasi pendidikan, kita juga melihat potensi dari setiap anak. Kita lakukan assessment terlebih dahulu, dan dari situlah kemudian kita mencoba menganalisis bersama-sama, ya guru, terapis, kemudian ada dokter, ada juga dari layanan khusus seperti terapi, bukan hanya terapi yang sifatnya fisio, tetapi juga bicara dan lain-lain. Nah, dari situ kita temukan bahwa anak-anak ini mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, oleh karenanya kami juga membuat kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dari kurikulum D itu kemudian kita kembangkan menjadi kurikulum D1 untuk anak-anak yang memang membutuhkan kurikulum tersebut, dan sekarang kita kembangkan lagi menjadi ada turunannya lagi, yaitu kurikulum D2 untuk special needs yang memang membutuhkan itu. Sehingga kita sekarang mempunyai 3 kurikulum yang kita praktekkan di situ sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu kurikulum D, kurikulum D1, dan D2. Nah, kami berharap mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi anak-anak tersebut sehingga potensinya betul-betul bisa kita leverage untuk membantu kemandirian mereka. Nah, tentunya di sini kita juga membutuhkan guru-guru yang istimewa, dan alhamdulillah guru-guru itu penuh semangat untuk bisa membantu anak-anak istimewa ini menjadi pinter dan cakap
di dalam menyikapi keseharian mereka. Itu, Mbak Oh, Bi. ya. Ya, terbayang pasti bagaimana perjuangan guru-guru yang setiap hari selalu mendampingi anak-anak di YPAC ya, Bu ya. Nah, Sangat-sangat. lalu lalu Bu Mala, apa sih yang perlu dimiliki oleh guru-guru istimewa ini untuk merealisasikan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan khusus ya, Bu? Atau mungkin bisa diistilahkan dengan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Gimana? Ya, eh, dengan semangat bahwa setiap anak itu punya satu kelebihan, maka kita harus mampu untuk melihat lebihnya itu di mana. Karena kalau lebihnya itu diasah dan itu akan menjadi tajam, itu akan mengangkat ya potensi anak itu sehingga akan menghasilkan satu output yang manfaat tidak baik saja bagi anak tersebut, tapi juga sekelilingnya. Nah, oleh karenanya kita memerlukan satu tools assessment diagnostik supaya di situ kita bisa melihat apa yang dibutuhkan. Karena dengan adanya kurikulum merdeka ini menurut saya sangat bagus. Karena disitulah kita itu dipicu untuk bisa benar-benar memahami apa yang sudah dimiliki anak, dan itu pasti pemberian dari Yang Maha Kuasa, dan bagaimana kita itu kalau sudah melihat itu kita meleverage sehingga menjadi sesuatu yang membuat anak tersebut bersinar. Nah, dari situlah kita berharap dengan asesmen diagnostik ini, guru-guru menjadi aware, menjadi peka terhadap profil siswa yang akan diajar. Ya. Bukan hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya, tetapi dari seluruh aspek yang bisa dikembangkan. Ya, sumbernya apa? Dari murid tersebut. Nah, kemudian dari profil inilah kita bergerak, guru-guru itu bergerak, membuat perencanaan pembelajaran untuk anak-anak istimewa tersebut, melakukan pendampingan, dan selama proses belajar, itu guru adalah kunci. Karena Mbak, saya selalu ingat waktu anak saya kecil tuh kadang-kadang kalau di, di apa diperingatkan oleh orang tua itu bantah gitu kan ya. Tapi Oh, kalau dia sudah ngomong kata guru, wah sudah wah tidak usah babi bu, udah jalan gitu. Nah, itulah di situ kita harus menyadari bahwa guru-guru itu adalah sosok istimewa bagi anak-anak dan itu kunci. Itu juga Mbak Kevi, kalau saya melihat anak-anak itu kalau mereka belajar menyanyi, mereka akan perform, dan bu guru yang menyemangati, itu tidak ada anak itu yang terus kelihatan lemes, terus kelihatan nggak bergairah, semua jadi kepingin menunjukkan bahwa dia benar-benar mampu menyanyi, bahwa dia mampu untuk melaksanakan sesuatu. Nah, saya kira di sini sudah merupakan satu keinginan dari semuanya bahwa guru itu mempunyai peran yang penting dalam pendidikan anak, ya. Dan guru itu pegang kunci untuk anak itu bisa menjadi pandai, mampu, dan
bisa menjadi sosok yang nantinya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, kalau saya sampaikan seperti ini tidak terbatas pada anak-anak secara umum, tapi termasuk di dalamnya adalah anak-anak istimewa. Gitu. Wah, Bu Mala, eh, penjelasan Bu Mala ini sangat mewakili ya apa yang menjadi harapan guru dan juga orang tua untuk anak-anak istimewa. Nah, mungkin berkenan Bu Mala sebagai penutup untuk memberikan penguatan kepada kita, guru-guru muda dan juga rekan-rekan pendidik yang lain, pegiat pendamping juga ataupun terapis untuk terus apa ya konsisten dan juga menjadi guru pembelajar. Silahkan Bu Mala. Kita ini sangat seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa guru-guru itu menjadi sosok kunci bagi kebermanfaatan anak-anak di kemudian hari. Seringkali nggak disadari pada waktu kita masih anak-anak. Tapi pada waktu sudah seperti saya, ini betapa guru itu sangat besar perannya bagi kondisi saya saat ini. Awal saya bisa membaca, awal saya bisa berhitung, itu dari siapa? Dari guru. Itu. Nah, kepada guru itu jangan lelah untuk belajar. Ya. Karena kita itu, guru itu adalah sumber semangat bagi para murid. Tuh. Jadi, kalau anak-anak itu melihat gurunya penuh semangat, self-motivation untuk belajarnya tinggi, itu nular. Aura positifnya itu akan nular. Gitu. Jadi, tanpa harus kita kejar-kejar, anak itu pasti akan terpancing. Gitu. Jadi, jadilah guru yang penuh dedikasi, penuh semangat, penuh motivasi untuk selalu belajar yang berkelanjutan. Jangan lelah, karena peran kita sangat penting bagi kepandaian bangsa Indonesia. Itu Mbak Kevi. Baik, Bu Mala, terima kasih pencerahannya, inspirasinya, dan ilmu untuk kita-kita semua, sahabat guru, dan juga rekan-rekan Lab Neuro Edu. Bu Mala, semoga berkenan untuk kalau kita ada kesempatan silaturahim lagi, mau banget ngobrol lagi sama Bu Mala. Oh, silahkan. Iya, Kebetulan saya juga pengajar, jadi besok juga pengajar, kan rasanya bangga ya kalau mm-mm. tiba-tiba terus suatu ketika nanti ada yang menegur, Bu, saya dulu murid Ibu. Wah, itu Wah, bangga sekali. dan itu tidak tergantikan ya Bu Mala ya. Jadi anaknya banyak di mana-mana ada. Betul banget. Iya, Bu Mala, terima kasih sekali kesempatannya. Kami dari Neuro Edu Talk bangga menghadirkan Bu Mala dari YPAC Jakarta. Terima Salam kasih. sehat dan semangat untuk keluarga dan rekan-rekan di YPAC, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kevi. Sama-sama. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, sahabat Vigor dan juga rekan-rekan Lab Neuro Edu, sekarang kita hadirkan narasumber selanjutnya yaitu Ibu Prasetyoningsih Ayu SPD, selaku Guru PLB SLBD 1 YPAC Jakarta. Selamat sore, Bu Ayu. Ya, selamat sore Kak Kevi, selamat sore semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, semangat dan sehat. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Amin. Ya, Bu Ayu, topik kali ini menyambut
Hari Guru yang insya Allah di pekan depan ya kita akan sama-sama rayakan. Kita sebagai pendamping dan juga pendidik anak-anak dan juga orang tua sebagai guru pertama dan utama. Nah, Bu Ayu, di segmen ini pertanyaan saya yang pertama adalah pendapat Ibu mengenai program pendampingan anak istimewa. Sebagai guru, bagaimana pendapatnya? Oke, terima kasih. Saya ucapkan juga sebelumnya Kak Kevi, selamat Hari Guru untuk para guru-guru yang luar biasa yang ada di Indonesia. Semoga kita para guru-guru ke depannya bisa menjadi pembelajar bagi anak-anak Indonesia. Baiklah, untuk Amin. pertanyaan yang pertama terkait dengan program pendampingan untuk anak istimewa, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa program inklusi ini dilaksanakan oleh guru dalam kelas yang melibatkan semua pihak, semua unsur, di mana semua unsur dan semua pihak ini diantaranya adalah guru, selain orang tua juga pastinya kita akan butuh teamwork. Biasanya ada di sekolah-sekolah itu membutuhkan beberapa peran dari pihak luar, mungkin bisa jadi dari psikolog atau mungkin dari tim dari medis untuk terapi, untuk menghandle di bidang yang memang expert di bidangnya, seperti itu. Dan sekolah sebagai institusi yang menyelenggarakan program pendidikan itu harus bisa mengakomodir melalui kebijakan-kebijakan umum hingga bisa dibentuk suatu kurikulum yang tepat, yang bisa terintegrasi, yang sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, dengan sinergi antara pihak terkait atau yang biasa kita sebut dengan teamwork ini bisa menjadi hal yang pertama dan utama sehingga dapat terrealisasi harapan ataupun mungkin target ataupun mungkin tujuan yang akan nantinya dicapai bersama yang sangat realistis, di mana guru itu hadir sebagai peran yang memiliki peran penting yang sama besarnya perannya dengan orang tua yang bisa saling bersinergi dan juga saling terkait dan bisa membantu sehingga posisi guru dan orang tua itu menjadi mitra yang sama-sama saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan seperti itu. Oke, sehingga untuk pendampingan program pendampingan anak istimewa ini tidak bisa hanya guru saja ya Bu Ayu ya, Betul, tetapi betul dari sekali. pihak sekolah dan bahkan bekerja sama dengan pihak luar yang tujuannya adalah untuk mendukung atau mengoptimalkan program individu ini. Nah, Betul, selanjutnya betul. Bu, kalau tadi di segmen sebelumnya ya, kita membahas mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, ini kan menjadi tantangan baru ya bagi seorang guru ya, Bu ya. Ya. Bagaimana guru menjawab tantangan ini? Oke. Silakan Bu Ayu. Oke. Salah satu mental dasar guru itu pada dasarnya seperti tadi di awal ucapan saya untuk guru-guru juga biar kita semua agar bisa jadi pembelajar untuk anak-anak di Indonesia khususnya, dan dinamika perkembangan saat ini di dunia pendidikan itu adalah memiliki tujuan bahwa pendidikan yang ramah, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saat ini kurikulum pun yang ada, kurikulum Merdeka, itu tujuannya yaitu memberikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik gitu. Jadi agar lebih sesuai dengan kemampuan dan porsinya seperti itu. Dan subjeknya pun juga tidak akan pernah berubah, yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu anak dan proses perkembangannya. Jadi bukan goal atau tujuannya, tetapi di mana proses itulah yang sebetulnya lebih penting dan utama seperti itu. Sehingga guru-guru menjawab tantangan itu dengan mengembalikan kembali ke niat para guru-guru, yaitu dengan kesadaran bahwa di balik anak-anak yang istimewa itu pasti terdapat guru-guru yang dengan siap, ya kan, dengan sigap memfasilitasi proses perkembangan untuk mencapai hidup yang sesuai dengan zamannya seperti itu. Pada pelaksanaannya pun
Guru guru juga harus punya kemampuan yang komprehensif ya, Kak Kevi ya. Kita juga terkait mulai aspek perkembangan, kita juga harus tahu bagaimana profil siswa itu sendiri, yang pada dasarnya sebagai pijakan bagaimana menentukan program yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi agar lebih apa ya, intensif dan lebih pembelajaran individual itu lebih tercapai, lebih maksimal sehingga hasilnya pun akan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anak. Seperti itu. Mm-mm. Oke, Bu Ayu, dari jawaban Ibu kan sepertinya ini sangat memotivasi ya, bahwa dengan segala dinamika yang ada, guru itu selalu siap. Tapi pada pelaksanaannya gimana, Bu? Eh, Pasti ada dong kondisi-kondisi yang ada kalanya kita ya juga sebagai seorang profesional, kita sebagai guru, tapi kita juga jadi ibu, jadi orang tua, jadi masyarakat atau manusia biasa. Itu kan pasti ada up and down-nya. Nah, terkait dengan guru spesial untuk anak spesial, boleh dong Bu berbagi pengalaman bagaimana penyesuaian itu dilakukan? Silakan Bu. Oke, baiklah. Kita sebagai guru sebetulnya sama dengan para pekerja yang lain juga ya Kak Evi ya. Kita punya mental ataupun kebutuhan dan kadang yang orang lain mungkin juga sebetulnya rasakan seperti itu. Moodnya juga swing mood seperti itu. Tapi pada dasarnya kita basically-nya sebetulnya sama seluruh guru. Mm-mm. Saya yakin bahwa bertujuan untuk mencerdaskan dan membuat anak-anak menjadi lebih mandiri. Itu pasti tujuan utamanya. Tetapi untuk guru-guru berkebutuhan khusus memang harus dibekali dengan yang jelas satu pasti kesabaran. Kesabaran yang lebih dibandingkan dengan guru-guru yang lain ya. Karena nggak bisa kita mentargetkan, misalkan mungkin kalau di sekolah-sekolah reguler mungkin guru-guru bisa mentargetkan dalam hari ini sesuai dengan dalam tanda kutip seperti administrasi yang sudah dibuat seperti itu. Tetapi kalau untuk guru berkebutuhan khusus, untuk anak-anak berkebutuhan khusus berbeda gitu. Kita yang mengikuti anak-anak, bagaimana mereka hari ini kalau memang anak-anak itu memang tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti pembelajaran, kita juga harus mengikuti seperti apa yang mereka rasakan seperti itu. Dan kesiapan kita adalah memang kita harus bisa tahu bagaimana kondisi anak saat ini atau hari ini. Misalkan di pagi, kira-kira anak itu memang lagi maunya, sukanya dia misalkan memasak, ya kita ikutin bagaimana pembelajaran itu kita kemas sedemikian rupa dengan kegiatan mungkin di dapur seperti itu, atau kegiatan lebih banyak di luar kelas yang memang sebagian besar banyak guru-guru di sekolah luar biasa atau guru untuk anak berkebutuhan khusus itu lebih banyak melakukan pembelajaran yang langsung seperti itu, yang praktek seperti itu, yang melibatkan mereka secara langsung karena secara kemampuan mereka lebih mudah menerimanya dengan seperti itu gitu. Dan di sekolah-sekolah SLB itu Kak Kevi sebetulnya juga nggak berbeda jauh dengan sekolah cara pembelajaran seperti itu. Jadi guru-gurunya pun sebetulnya secara pengalaman pun juga harus banyak pengalaman sama seperti guru-guru reguler pada umumnya seperti itu. Mungkin dengan variasi kegiatan atau worksheet atau paper yang dikerjakan untuk anak-anak atau apa sekarang yang sedang happening gitu. Jadi yang bikin anak-anak jadi lebih mood, lebih semangat gitu. Jadi seperti anak-anak reguler pada umumnya, cuma memang dari diri kita yang memang harus lebih tahu bagaimana target itu agar tercapai. Mungkin lebih ke waktunya yang lebih lama, prosesnya yang lebih lama, terus kemampuan anak-anak yang lebih beragam dalam satu kelas gitu, yang mungkin tidak sesuai dengan target kita hari ini seperti itu. Jadi harus bisa melihat kondisi dan situasi saat ini dan kondisi anak-anak seperti itu. Oke, ya
tidak berbeda dengan guru yang mendampingi siswa reguler ya, Iya, Bu Ayu. Tetapi mungkin kalau saya boleh ambil kesimpulan, guru istimewa untuk mendampingi anak istimewa memiliki pengamatan yang berbeda, yang apa ya, yang ekstra sepertinya, dan juga prediktif ya Bu. iya, Karena iya. misalkan dalam satu materi tidak bisa hanya satu pertemuan atau dua pertemuan, lebih Betul sekali. panjang, Iya, iya, iya. sehingga memprediksinya harus lebih akurat. Iya, Wow. betul, betul, betul sekali. Betul sekali Kak Kevi. Kurang Oke, lebih seperti itu, kurang lebih seperti itu. ya, Bu Ayu, untuk penguatan kami-kami rekan-rekan guru dan juga sahabat pendidik semuanya, boleh dong memberikan closing statement kepada kita semua. Silahkan, Bu. Baiklah, untuk para guru-guru, baik guru-guru untuk anak-anak reguler ataupun khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Guru untuk para guru-guru di Indonesia. Semoga kedepannya dengan kurikulum Merdeka kita bisa menjadi pembelajar untuk anak-anak, kita bisa memberikan sesuatu yang berkesan dan sangat bermakna untuk anak-anak ke depannya. Semoga anak-anak berkebutuhan khusus pada umumnya bisa menjalani kehidupan dan diberikan kesempatan sama dengan anak-anak reguler pada umumnya sehingga mereka bisa mencapai taraf kehidupan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Itu saja closing statement dari saya. Semoga bermanfaat untuk sharing hari ini, Kak Kevi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya bisa Ya. sharing ilmu, jadi kita bisa saling bertukar informasi. Rekan-rekan Lab Neuroedu, sahabat guru, dan sahabat figure, Neuroscience Pendidikan, ilmu terapan yang berfokus pada perkembangan berdasarkan kematangan kerja otak. Koneksi otak dan tubuh dapat terbangun dari berbagai stimulasi, salah satunya sensori motor. Dan program ini diperkuat oleh pendampingan guru untuk merealisasikan program diferensiasi. Dan anak usia dini juga perlu membangun kontrol tersebut. Nah, dalam program diferensiasi, perlu guru yang amat peka untuk memahami profil setiap siswa dan memprediksi aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selamat Hari Guru! Lab Neuroedu dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti bekerja sama dengan Antapa Foundation sebagai pengembang dan penyusun konten neuroscience pendidikan. Saat ini telah tersedia dua aplikasi yang berbasis Android. Yang pertama adalah NeuroTune, aplikasi yang menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan fungsi otak anak. Sudah download? Nah, kalau sudah, silahkan. Fitur-fiturnya sangat bermanfaat untuk membuat profil anak yang sangat bisa diaplikasikan di sekolah rekan-rekan guru semuanya. Dan aplikasi yang kedua yaitu VR Neuro EduLab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality yang menawarkan pengalaman imersif dan kemudahan dalam memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Kedua aplikasi ini dapat ditemukan di Play Store dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang. Dan Lab Neuroedu melibatkan para ahli di bidang kesehatan dan juga pegiat pendidikan dan terapis. Ya, kami bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Rekan-rekan Lab Neuroedu dan juga sahabat guru, senang sekali hari ini kita sudah berinteraksi walaupun dengan tatap maya, tapi tidak mengurangi esensi dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada Neuroedu Talk dengan topik yang berbeda. Saya Kevi dan juga rekan-rekan yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Lab Neuroedu, ingat, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.